Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ginabila Enkom, selaku guru atau dosen dari mata kuliah Basis Data. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema kami beranggotakan 4 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Dewi Nurmalasari dengan NIM 11210292. Perkenalkan, nama saya Firlita Yuhandasari dengan NIM 11210104. dan ada saya Muhammad Aksan Putra Pratomo dengan NIM 11210341. Saya Novia Sekarkinasi dengan NIM 11210237. Jadi kita lanjut. Pendahuluan. Konsep dasar database. Database atau basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang bersimpan dalam saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database system. Komponen database. Yang pertama data. Data itu terdiri dari integrate dan share. Apa sih itu integrate? Integrate itu adalah merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara mengirimkan bagian-bagian yang lengkap. Dan share itu yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan. Dan ada hardware yaitu perangkat keras. Software yaitu terdiri dari DMS. Apa sih DMS itu? DMS itu adalah Database Management System. Merupakan menangani akses dalam database sehingga proses tidak terlalu memikirkan penyimpanan dan pengolahan yang terlalu detail. Dan user itu terdiri dari 4 kategori, yaitu ada sistem engineer, yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Dan ada juga database administrator atau DBA, yaitu orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Dan ada programmer. Programmer yaitu orang atau tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan end user. End user yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Tujuan penggunaan basis data. Yang pertama, mencegah data redundancy dan inkonsistensi. Kedua, mempermudah melakukan akses terhadap data. Tiga, data isolasi. Empat, mencegah konsulen akses anomali. Yang kelima, masalah keamanan data. Enam, masalah integritas. Kelebihan dan kekurangan database. Kelebihan yang A, terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. Yang B, terpeliharanya keselarasan data. C, dapat dipakai secara bersama-sama. D, mempermudah penerapan standarisasi. E, memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. Kekurangannya, yang A, mahal dalam implementasinya. Yang B, rumit atau kompleks. Yang C, penanganan proses recovery dan backup sulit. Yang D, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ERD. ERD atau Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD itu merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dan ya, untuk menggambarkan ERD-nya itu digunakan berupa notasi dan simbol. Selanjutnya ada tahap pembentukan ERD. Yang pertama itu tahap penentuan entitas.
entitas apa sih? Entitas itu merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas itu persegi panjang. Di sini entitas dari database tour dan travel itu ada admin, customer, pemesanan tiket, paket wisata, dan detail wisata. Yang kedua itu penentuan atribut. Atribut itu adalah karakteristik dari entity yang menyediakan penjelasan tentang entity tersebut. Simbolnya itu oval. Di sini ada entitas admin memiliki atribut ID admin, username, password. Terus ada entitas customer, di sini ada ID customer, nama customer, alamat, nomor telepon. Di sini juga ada paket wisata. Entitas paket wisata memiliki atribut ID paket, tujuan, objek wisata, penginapan, transportasi, dan harga. Dan ada entitas detail wisata, ada atribut ID tour guide, nama tour guide, ID paket. Dan ada entitas pemesanan tiket, ada atributnya, ada ID paket, ID customer, tanggal berangkat, tujuan, jam berangkat, jam tiba, dan asal berangkat. Yang ketiga itu penentuan kardinalitas relasi. Relasi itu adalah hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entiti. Kardinalitas adalah itu menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entiti dengan satu entiti lain. Nah, di sini ada relasi antar entitas admin dan customer. Di sini itu admin melayani customer, di sini kardinalitasnya itu one to many, yaitu satu admin melayani banyak customer. Terus yang kedua juga admin itu melakukan pemesanan tiket, kardinalitasnya itu one to one. Selanjutnya pemesanan tiket itu memiliki paket wisata, kardinalitasnya itu one to one. Paket wisata memiliki itu detail wisata, kardinalitasnya one to one. Dan satu lagi itu ada kardinalitas many to many, yaitu banyak ke banyak. Dan ini adalah ERD-nya. Di sini ada admin melayani customer. Nah, admin dan customer ini melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya, pemesanan tiket itu memiliki paket wisata. Nah, di paket wisata ini memiliki lagi detail wisata. Selanjutnya, pengertian LRS atau Logical Relational Structure adalah representasi dari struktur record-record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas yang seperti yang tadi relasinya ada one to many dan one to one. Ini ada LRS-nya, di sini ada tabel admin, customer, paket wisata, pemesanan tiket, dan detail wisata. Di sini di tabel admin ada primary key, yang gambar kunci itu merupakan primary key, ini primary key juga. Nah, di sini tabel-tabel ini kita relasikan. Di sini tabel customer kita relasikan dengan pemesanan tiket, yaitu ID customer yang kita relasikan. Terus selanjutnya, tabel paket wisata kita relasikan dengan pemesanan tiket. ID paket yang kita relasikan. Selanjutnya, tabel pemesanan tiket akan direlasikan dengan detail wisata. Di sini ID paket dari pemesanan tiket akan direlasikan ID dari ID paket detail wisata. Oke, sekarang kita ke pembuatan database. Yang pertama yaitu kita aktifkan XAMPP-nya dulu. Kita start Apache sama MySQL. Lalu kita ke command prompt. Setelah itu kita masuk ke cd c titik 2 slash terbalik
Setelah itu kita masuk ke MariaDB dengan cara xampp plus MySQL plus bin plus mysql.exe plus ketik 2 user u root. Lalu kita buat database-nya dengan nama DB Tour Travel dengan cara create diakhiri dengan titik koma. Lalu kita menampilkan database dengan cara show database. Setelah muncul, lalu kita aktifkan DB Tour Travel-nya dengan cara use selanjutnya yaitu kita buat tabelnya dengan cara create table admin enter id admin chart 5. Kita masukkan primary key-nya yaitu ID admin. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Ada yang salah? Tabel customer-nya dengan cara create ada primary yaitu ID customer. Selanjutnya kita buat tabel data wisata dengan cara tabel itu ada ID tour guide
integer. Dan ID turget kita jadikan auto increment. Akhiri titik koma. Selanjutnya kita buat tabel paket wisata. Ada ID paket, tipe datanya char, char, ada objek wisata, datanya char, konten char, dan bus. Selanjutnya ada harga, datanya integer, terus kita primary key, yaitu ID paket. Selanjutnya yang terakhir, kita buat tabel pemesanan tiket dengan cara tabel pemesanan tiket. Itu ada ID paket, tipe datanya char, lalu ada ID customer, tipe datanya char, lalu ada tujuan, char. Ada tanggal berangkat, tipe datanya date, lalu ada jam berangkat, tipe datanya time, setelah itu ada jam tiba, tipe datanya time, lalu ada asal berangkat, tipe datanya voucher, tipe datanya global. Setelah itu kita melihat buka struktur tabel yang telah dibuat tadi dengan cara
Des admin di akhir titik koma. Lalu ada des paket wisata. Lalu ada customer. Lalu ada detail wisata. Yang terakhir ada pesanan tiket. Selanjutnya kita lihat tabel-tabel yang kita buat tadi dengan cara show tables. Selanjutnya yaitu kita isi data-data pada masing-masing tabel yang tadi kita buat dengan menggunakan insert into yang tadi tabel kita buat, yaitu insert into admin, lalu kita masukin nama-namanya, ada ID admin, ada username, ada password. Alias. Kita enter, lalu kita isi data-datanya. Setiap mengisi data tidak lupa harus ada akhirannya dengan kutip, koma, kutip. Kita tutup kurung, kita koma, kita enter, lalu kita buat lagi datanya. Dan di akhir kita isi dengan titik koma. Lalu kita tampilkan isi dari tabel yang tadi kita buat dengan menggunakan select bintang from tabel yang tadi kita buat, itu tabel admin. Kita akhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya yaitu ada tabel customer. Kita isi semua data-datanya dengan cara
insert into customer dan diakhiri dengan titik koma dan diapit dengan tanda koma di tengah-tengah sininya. Lalu kita tampilkan isi tabelnya dengan cara select from customer titik koma dan nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat tabel detail wisata, kita isi data-datanya dengan menggunakan insert into detail wisata, lalu kita isi data-datanya dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan data-datanya dengan menggunakan rumus select bintang from tabel yang tadi kita buat. Lalu selanjutnya kita membuat tabel pemesanan tiket, data-datanya dengan menggunakan rumus insert into pemesanan tiket, lalu diurutin data-datanya, lalu nanti kita masukin data-datanya. Jangan lupa dengan diapit dengan ketik, koma, kutip, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita menampilkan isi data-data yang tadi kita buat dengan menggunakan rumus select bintang from pemesanan tiket. Dan yang terakhir, kita membuat isi data tabel paket wisata dengan menggunakan rumus yang sama dengan insert into paket wisata dan isi data-datanya dan masukkan data-datanya. Jangan lupa diakhiri dengan koma dan terakhir titik koma. Lalu kita akan membuka data-data yang kita buat dengan menggunakan rumus select bintang from paket wisata. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan di CMD. Saya akan membuat relasi dengan inner join yang hanya menampilkan tanggal berangkat, nama customer, tujuan, jumlah tiket, serta buat alias dengan nama total menggunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Kita menggunakan relasi inner join dengan perintah select pemesanan underscore tiket titik tanggal underscore berangkat koma customer titik nama underscore customer koma pemesanan underscore tiket titik tujuan koma pemesanan underscore tiket titik jumlah underscore tiket koma enter. Karena di sini kita menggunakan alias total, jadi menggunakan perintah dalam kurung paket underscore wisata titik harga bintang pemesanan underscore tiket titik jumlah underscore tiket tutup kurung tes total enter from
tanggal berangkat, nama customer, tujuan, jumlah tiket, dan totalnya. Selanjutnya, saya akan membuat yang hanya menampilkan nama customer, yaitu Irfan, dengan perintah select pemesanan underscore tiket, koma, titik, tanggal underscore berangkat, koma, customer, titik, nama underscore customer, koma, pemesanan underscore tiket, titik, tujuan, koma, paket wisata, titik, objek underscore wisata, koma, pemesanan underscore tiket, titik, jam underscore berangkat, koma, pemesanan underscore tiket, titik, jam underscore tiba, enter, from pemesanan underscore tiket, inner join, paket underscore wisata, on, ada pemesanan underscore tiket, titik, ID underscore paket, sama dengan paket underscore wisata, titik, ID underscore paket. Enter, inner join, customer, pada pemesanan underscore tiket, titik, ID underscore customer, sama dengan customer, titik, ID underscore customer. Enter. Karena kita ingin menampilkan hanya satu nama, yaitu Irfan, jadi kita memakai where customer, titik, nama underscore customer, sama dengan Irfan, diapit dengan titik 2 di atas, titik, koma. Dan di sini hanya menampilkan satu nama customer, yaitu Irfan. Selanjutnya, saya akan membuat record yang berisi semua nama customer dengan menggunakan relasi inner join dengan perintah select pemesanan underscore tiket, titik, tanggal underscore berangkat, koma, customer, titik, nama underscore customer, koma,
saja. Yang bawahnya juga sama. Titik, jangan lupa pakai titik koma. Bentar. Nah, di sini perbedaannya semuanya muncul nama customer-nya. Kalau yang di sini hanya satu nama customer. Selanjutnya saya akan membuat isi record yang hanya nama customer, alamat, nomor telepon, di mana customer bernama depan huruf R. Dengan menggunakan perintah select nama underscore customer, koma alamat, koma nomor underscore telepon from customer, where di mana nama underscore customer menggunakan, karena mintanya huruf depan R, jadi menggunakan like, diapit dengan tanda petik R, memakai order by nama underscore customer, titik koma. Tadi ada kesalahan di nomor telepon. Seharusnya nomornya enter. Nah, di sini yang bernama depan R itu Rizky. Selanjutnya saya akan membuat tampilan isi record tujuan yaitu Yogyakarta dengan menggunakan perintah select bintang update underscore wisata, where di mana tujuan sama dengan Yogyakarta. Titik koma. Nah, di sini tampil tujuan yaitu Yogyakarta. Selanjutnya saya akan membuat isi record dengan ID customer yaitu B03 dengan perintah select bintang from pemesanan underscore tiket, where di mana ID underscore customer sama dengan B03. Titik koma. Nah, jadinya seperti ini. Yang muncul hanya ID customer yaitu
subjek kecuali Aldi. Dengan perintah select bintang from detail underscore wisata where not kecuali nama underscore tour underscore date sama dengan kali koma. Nah, di sini tidak ada nama tour guide yang bernama Aldi. Kesimpulannya adalah yang pertama, database merupakan suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang kedua, ERD merupakan permodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data. Yang ketiga, LRS adalah representasi dari struktur data default pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Yang keempat, command prompt dapat digunakan salah satu sarana untuk membuat database. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.